Indonesia sebagai negara yang merdeka mengalami perjalanan sejarah yang panjang dalam mencari bentuk pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dalam perjalanan tersebut, Indonesia telah melalui berbagai fase pemerintahan yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia adalah munculnya reformasi, yaitu proses perubahan besar yang bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih demokratis, adil, dan berpihak kepada rakyat. Reformasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Reformasi merupakan hasil dari akumulasi berbagai permasalahan yang telah berlangsung lama, terutama sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru. Ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, serta kesenjangan sosial menjadi faktor utama yang mendorong rakyat untuk menuntut perubahan. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden memiliki peran yang sangat dominan dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Kekuasaan yang terpusat tersebut menyebabkan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti DPR dan partai politik, tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Demokrasi yang seharusnya memberi ruang bagi rakyat untuk berpendapat justru menjadi terbatas. Selain masalah politik, kondisi ekonomi pada masa Orde Lama juga sangat memprihatinkan. Tingkat inflasi yang sangat tinggi menyebabkan nilai uang menurun drastis. Produksi nasional rendah, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Akibatnya, rakyat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini menimbulkan ketidakpuasan di berbagai kalangan masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketidakstabilan politik dan ekonomi tersebut akhirnya membawa Indonesia pada perubahan besar di pertengahan tahun 1960-an yang menandai berakhirnya masa Orde Lama dan membuka jalan bagi lahirnya pemerintahan baru. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan nasional. Pembangunan ekonomi dilakukan secara terencana melalui berbagai program pembangunan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan kehidupan masyarakat mulai menunjukkan perbaikan. Pemerintah juga berhasil memperbaiki hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Namun, keberhasilan tersebut tidak berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Orde Baru berkembang menjadi pemerintahan yang otoriter. Kekuasaan terpusat pada presiden dan kelompok tertentu. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dibatasi, sehingga kritik terhadap pemerintah seringkali tidak mendapat ruang. Pemilihan umum dilaksanakan secara rutin, tetapi tidak sepenuhnya demokratis, karena didominasi oleh kekuatan pemerintah. Dan nepotisme berkembang secara luas di lingkungan pemerintahan. Banyak pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar, di mana sebagian kecil masyarakat hidup sejahtera, sementara sebagian besar rakyat masih hidup dalam kesulitan. Kondisi tersebut semakin memburuk ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini menyebabkan nilai tukar rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, dan angka pengangguran meningkat tajam. Harga kebutuhan pokok melonjak, sehingga masyarakat kecil semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Krisis ekonomi ini juga berdampak pada stabilitas sosial dan politik nasional. Situasi yang semakin sulit tersebut memicu munculnya, selain itu, praktik korupsi, kolusi, gelombang demonstrasi, besar-besaran di berbagai daerah. Berakhirnya masa Orde Baru. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, dilakukan berbagai perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Pemerintah mulai membatasi masa jabatan presiden, menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih demokratis, memberikan kebebasan pers,
serta memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, peran masyarakat dalam kehidupan politik juga semakin terbuka. Era reformasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, reformasi tetap menjadi tonggak penting dalam upaya membangun demokrasi di Indonesia.